Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah ibadah minggu pagi hari ini kita khususkan dan kita kuduskan dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing yang demikian. Bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang menaruh setia sampai selama-lamanya. Amin. Atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Cuma dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih, cinta, dan kebaikan Tuhan, sampai detik ini kita masih diberikan nafas kehidupan. Kita masih diizinkan untuk menikmati segala ciptaan Tuhan yang begitu indah. Satu minggu kita bekerja, melayani, beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai. Dan minggu pagi hari ini kita diizinkan, dilayakkan untuk datang menghadap tahtanya yang maha kudus melalui ibadah minggu pagi hari ini. Suatu anugerah yang besar. Oleh sebab itu kita akan bersama-sama akan menaikkan rasa ucapan syukur kita atas kebaikan dan cinta kasih Tuhan melalui pujian. Dari nyanyian rohani nomor 14 kita nyanyikan bait pertama, 2 dan ketiga, kesukaan yang ceria. Hanya ada
Kita akan bersama-sama, kita akan tunduk kepala, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita akan berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami haturkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah menjadi Allah kami yang hidup, yang sudah menebus kami dan memberikan jaminan keselamatan, jaminan kehidupan yang kekal. Engkau adalah Allah kami yang layak kami agungkan, Allah yang layak kami tinggikan sepanjang kehidupan kami. Kami umat-Mu merendahkan diri, mengucap syukur atas berkat Tuhan, pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena pagi hari ini Allah izinkan kami untuk datang menyembah Allah dalam ibadah minggu pagi hari ini. Walaupun ibadah minggu kami laksanakan di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya bahwa Allah selalu hadir di tengah-tengah persekutuan dan ibadah kami. Kami tetap memiliki iman yang kuat, pengharapan dan semangat yang kuat kepada Allah. Kami menyerahkan akan kehidupan jemaat-Mu di seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati secara khusus jemaat Tuhan yang ada di GITJ Kedung Penjalin dengan Pepantan, Ngemplek, Mbucu dan Cepogo. Biarlah Tuhan menyertai memberkati jemaat-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan melawat umat-Mu ya Tuhan. Semakin hari jemaat Tuhan boleh bertumbuh di dalam Tuhan, mencerminkan akan karakter-karakter Kristus melalui sikap kehidupan tutur kata dalam kehidupan hari lepas hari. Biarlah jemaat Tuhan boleh menunjukkan cara hidup seperti jemaat mula-mula, hidup di dalam kasih, hidup dalam persekutuan, hidup dalam persaudaraan yang rukun, sehingga jemaat Tuhan boleh memuliakan Allah, boleh menjadi berkat saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Tuhan Yesus memberkati pergumulan jemaat-Mu di tengah-tengah keluarganya, dalam pendidikan, yang bergumul dalam pekerjaan, sakit, penyakit, teman hidup, semuanya kami serahkan Tuhan Yesus yang akan memberkati. Kami juga berdoa untuk gembala yang ada, penatua diaken. Kami juga berdoa untuk BPG, BPKJ, pengurus komisi kelompok karyawan, pengurus yayasan, pembina remaja, guru-guru sekolah minggu, orang-orang yang ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan Yesus perlengkapi kami dengan karunia ilahi. Berikan kami hati yang kudus, hati yang murni, hati yang suci dalam kami mengerjakan tugas panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga menyerahkan akan pergumulan bangsa negara kami Indonesia. Tuhan Yesus mengasihi, memberkati bangsa negara kami Indonesia ya Tuhan. Ampuni dosa-dosa bangsa negara kami Indonesia. Pulihkan bangsa negara kami Indonesia Tuhan, dari berbagai persoalan, masalah yang terjadi di tengah-tengah bangsa negara kami Indonesia. Kami percaya Allah tidak meninggalkan bangsa negara kami. Allah mengasihi bangsa negara kami, dan kami percaya Tuhan pemulihan akan terjadi jika kami, bangsa negara kami, merendahkan diri, mau datang dan berseru kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau berkati pemimpin bangsa negara kami, dari presiden sampai tingkat RT RW. Tuhan berkati Tuhan, supaya mereka boleh mengerjakan akan tugas kepimpinannya Tuhan, tidak menuruti kehendaknya, tetapi mengutamakan akan kepentingan umum, kepentingan masyarakat, sehingga visi misi bangsa negara kami boleh terwujud ya Tuhan. Kau berkati secara khusus dalam penanganan mengatasi penyebaran virus corona ini Tuhan. Tuhan Yesus yang akan memberkati ya Tuhan Yesus pemimpin bangsa negara kami, dan juga
para medis juga Tuhan berkati, masyarakat Indonesia semua Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus boleh menguasai, memberikan kami pewahyuan dan hikmat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita bersama-sama akan membuka kitab kita dari kitab Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 kita membaca ayat 6 sampai dengan ayat 15. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 15. Demikian pembacaan akan kebenaran firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan kitab Kolose, di mana penulis yaitu Rasul Paulus pada saat itu hendak mendorong jemaat Kristen, jemaat yang sudah percaya menerima Kristus, yang ada di Kolose untuk tetap mengikut Yesus Kristus. Itu di ayat yang ke-6. Rasul Paulus juga menasihatkan supaya orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya yang ada di Kolose tidak dibodohi oleh ajaran-ajaran sesat dengan berbagai paham dan praktek keagamaan yang diajarkan di Asia Kecil pada masa itu. Di ayat 6 Rasul Paulus menekankan, menjelaskan mengenai identitas
jati diri orang-orang Kristen yang ada di Kolose. Paulus menjelaskan status dan keberadaan jemaat Kolose, bahwa mereka telah menerima Kristus, yang artinya bahwa mereka sudah menjadi pengikut Kristus. Paulus menekankan dan menegaskan itu dan menjelaskan, ingat, kamu sudah menerima Kristus, yang dalam arti kamu sudah menjadi pengikut Kristus. Paulus menjelaskan status identitasmu. Kamu bukan orang duniawi, tapi orang yang sudah ditebus. Kamu sudah menerima, percaya kepada Kristus. Kamu sudah menjadi pengikut Kristus. Karena Paulus melihat situasi, kondisi, tantangan yang sedang dihadapi oleh jemaat Kolose luar biasa. Dengan berbagai pergumulan-pergumulan dan ajaran-ajaran yang akan mengombang-ambingkan iman percaya mereka. Sehingga Paulus menjelaskan terlebih dahulu, ingat, kamu itu loh sudah menerima Kristus. Ingat, identitasmu bukan orang duniawi. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus pertama kali, menjelaskan supaya jemaat Kolose sadar jati diri, identitasnya, keberadaannya, bahwa jemaat Kolose bukan lagi orang-orang yang hidup dalam kedagingan, tapi orang yang sudah ditebus. Sehingga ada beberapa nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Yang pertama, orang yang hidup di dalam Kristus, orang yang menerima Kristus atau orang yang menjadi pengikut Kristus, hidupnya tetap di dalam Dia. Paulus menegaskan, ingat, orang yang mengatakan pengikut Kristus, orang yang sudah menerima Kristus, ada satu komitmen bahwa hidupnya tetap di dalam Dia, tetap di dalam Tuhan, tetap di dalam Allah setiap waktu, cara pandang, perkataan, dan sikap apapun. Itu ditekankan oleh Rasul Paulus. Itu yang membedakan orang yang ada di dalam Kristus dengan orang yang dikuasai dengan kedagingan. Artinya apa? Hidup tetap di dalam Dia. Artinya hidupnya, apa yang dilakukan itu hanya untuk Allah. Hidupnya untuk rencananya, hidupnya untuk kehendaknya. Apa yang dimaksud dengan hidup? Segala aktivitas, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, semuanya untuk Allah. Paulus menjelaskan itu sehingga orang Kolose tahu, oh iya, dia itu pengikut Kristus. Jadi jelas ada perbedaan yang nyata, tidak sama dengan dunia. Itu yang membedakan. Jadi orang yang mengatakan saya pengikut Kristus, saya menerima Kristus, hidupnya harus tetap di dalam Allah. Paulus menekankan itu. Yang kedua, tidak hanya hidup tetap di dalam Dia, tetapi berakar di dalam Dia. Artinya apa? Artinya orang yang menerima Kristus, menjadi pengikut Kristus, harus terus mengalami pertumbuhan. Yang kedua, orientasi fokus hidupnya itu hanya untuk Allah. Memiliki akar yang kuat, yang dalam arti terus mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Paulus menekankan itu karena tantangan orang-orang Kristen di Kolose begitu hebat, luar biasa. Setiap hari mereka harus mendengar ajaran-ajaran yang membingungkan, ajaran-ajaran yang memutarbalikkan akan fakta kebenaran firman Allah. Sehingga Paulus mengatakan, kamu harus tetap berakar di dalam Dia. Yang ketiga, nasihat Rasul Paulus
Tidak hanya sekedar berakar, tetapi dibangun di atas Dia. Itu yang menjadi komitmen. Orang yang menjadi pengikut Kristus, hidupnya itu harus dibangun di atas firman. Dibangun di dalam Allah. Bukan dibangun atas kemauan sendiri, hal-hal duniawi dan lain sebagainya. Jadi suatu saat hidup kita itu akan dibangun dengan apa? Waktu dan kebenaran itu yang akan menyingkapkan semuanya. Mungkin kita pandai menyimpan. Kita mungkin pandai bersandiwara. Mungkin kita pandai memakai topeng. Menutupi keburukan dosa kita dan lain sebagainya. Tetapi semuanya akan terungkap. Semuanya akan teruji. Hidup kita sejauh ini dibangun dengan apa? Dengan jerami atau dengan apa? Semuanya akan kebongkar. Paulus mengatakan hidupmu harus dibangun di atas firman. Firman itu yang akan menguasai dan mengendalikan dalam hidupmu. Yang keempat, tidak hanya dibangun tetapi bertambah teguh dalam iman. Tidak hanya sekedar Paulus mengatakan tetap teguh, tetapi Paulus mengatakan bertambah. Berarti ada kenaikan. Itu yang diinginkan oleh Paulus. Paulus tidak mengatakan tetaplah teguh, tapi Paulus mengatakan bertambah teguh dalam iman. Jadi tidak stagnan, tidak jalan di tempat, tetapi yang diinginkan Paulus, kamu harus bertambah teguh. Imanmu harus bertambah. Karena tantangan dan persoalan yang begitu hebat, yang begitu luar biasa. Jadi tidak stagnan. Tidak jalan di tempat. Tapi bagaimana iman itu harus bertambah teguh. Komitmen mengikut Kristus itu harus bertambah teguh. Bertambah kuat. Banyak hal yang membuat iman kita goyah. Banyak hal yang membuat iman kita tumpul, tidak bertumbuh. Mungkin persoalan-persoalan dalam hidup. Mungkin rasa dendam dalam hidup kita. Kekecewaan, akar kepahitan. Mungkin kebutuhan-kebutuhan ekonomi, teman hidup dan lain sebagainya. Membuat kita stres, depresi. Akhirnya kita mengambil jalan yang pintas. Kita memuaskan hawa nafsu. Memuaskan keinginan daging dan lain sebagainya. Kehidupan semakin hari semakin berat. Justru disitulah iman kita sedang diuji. Apakah iman kita semakin bertumbuh? Atau stagnan, atau justru iman kita justru semakin tumpul. Yang kelima, hatimu melimpah dengan syukur. Ini sesuatu yang sangat sulit. Jemaat Kolose mengalami suatu tantangan dan pergumulan. Sisi lain mengalami tekanan-tekanan dari ajaran-ajaran yang menyimpang, yang membuat mereka terombang-ambing. Tetapi di sisi lain Paulus mengatakan hatimu melimpah dengan syukur. Ini sesuatu yang tidak mudah. Tetapi inilah yang dikatakan orang yang menerima Kristus, orang yang menjadi pengikut Kristus. Dalam kehidupannya apapun yang terjadi, hatinya itu melimpah dengan ucapan syukur. Apapun yang terjadi, apapun yang menimpanya. Orang yang menerima Kristus menjadi pengikut Kristus, hatinya melimpah dengan syukur. Paulus mengalami demikian. Ketika Paulus benar-benar menerima Kristus, menjadi pengikut Kristus. Apapun yang terjadi, Paulus selalu hatinya melimpah dengan syukur. Dan Paulus menyaksikan itu kepada jemaat yang ada di Kolose. Luar biasa. Ini sesuatu yang
yang sulit. Justru disinilah bedanya orang percaya dengan orang dunia. Supaya orang-orang Kolose melihat ternyata pengikut Kristus, walaupun ditekan, walaupun menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, menghadapi penderitaan, mereka melimpah dengan syukur. Dan ini menjadi kesaksian yang hidup. Beberapa nasihat Rasul Paulus juga menasihatkan supaya mereka selalu waspada dan hati-hati terhadap ajaran-ajaran palsu itu. Kalau kita perhatikan ayat-ayat selanjutnya itu, Paulus juga menekankan, ingat kamu sudah ditebus oleh Allah. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita diperhadapkan dengan suatu pergumulan, tantangan dan pilihan. Mungkin kita mengatakan ini sesuatu yang tidak mengenakan. Orang yang merasakan akan lawatan, pertolongan dan penyertaan Tuhan adalah orang yang mengalami suatu pergumulan, masalah, penderitaan dalam hidupnya. Orang yang tidak pernah mengalami, dia tidak akan pernah merasakan akan pertolongan Tuhan. Dan mereka tidak akan pernah merasakan akan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah dimenangkan. Menjadi orang-orang yang sudah menjadi pengikut Kristus. Berapa hal nasihat Rasul Paulus, mari kita kerjakan. Marilah hidup kita tetap di dalam Dia, berakar, dibangun. Hati kita melimpah dengan syukur apapun yang terjadi dalam hidup kita. Orang yang menjadi pengikut Kristus harus tampil beda dengan dunia. Supaya dunia melihat Allah, melihat Tuhan Yesus Kristus melalui sikap hidup, tutur kata kita dalam hidup kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur. Kebenaran firman mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang sudah Allah tebus. Kami orang-orang yang sudah menerima Engkau, yang dalam arti kami adalah orang-orang yang sudah mengikut Engkau ya Tuhan. Ketika kami mengikut Engkau, kami percaya maka hidup kami tetap di dalam Allah. Kami berakar di dalam Engkau, dibangun di atas firman-Mu ya Tuhan. Kami juga bertambah teguh dalam iman. Hati kami melimpah dengan rasa syukur apapun yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Itulah orang-orang yang sudah Allah tebus, memiliki kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dengan jemaat di seluruh dunia. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalih langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilakan untuk duduk kembali.
Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah minggu pagi hari ini dan juga kita akan mengaturkan persembahan. Kita akan naikkan pujian dari nyanyian rohani nomor 190. 190 kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Hai bangkit bagi Yesus. Bangkit bagi Yesus, pahlawan pamangnya, kibarkan panji raja di atas dunia. Perang rohani ini dipimpin Tuhanmu yang akan mengalahkan segala seteru. Hai bangkit bagi Yesus dan ikut tentara ke medan perjuangan dengan nafirinya. Meskipun tak terbilang pasukan seteru, percaya bahwa Yesus menjadi kuatku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan akhiri ibadah minggu pagi hari ini dan kita akan terima berkat Tuhan. Kami mengucap syukur karena kasih anugerah-Mu. Kami dimampukan untuk mengaturkan persembahan. Tuhan Yesus menyucikan, menguduskan. Biarlah persembahan boleh mendukung pelayanan yang kami kerjakan, yang Tuhan Allah percayakan untuk kami kerjakan, dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati jemaat-Mu yang sudah mengaturkan persembahan, jemaat-Mu yang Allah percaya untuk mengelola ya Tuhan. Berkati dengan hikmat dan kebijaksanaan. Sebentar lagi kami juga akan melanjutkan segala aktivitas kami, kiranya Tuhan Yesus juga menyertai kami. Mari kita siapkan hati kita dan kita terima berkat Tuhan. Maka anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dengan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta dengan kita sekalian, memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.